Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pada rangkaian kegiatan terakhir Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 di Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar dan Dinas Pariwisata Kalsel mengajak rombongan peserta Rakornas berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan, Martapura. Usai City Tour, peserta diajak untuk memainkan permainan tradisional seperti balogo dan bakiak. Sebagai rangkaian terakhir kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 di Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar dan Dinas Pariwisata Provinsi mengajak rombongan peserta Rakornas KI ke-15 untuk berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan, Martapura, Rabu 12 Juni. Untuk keperluan itu, panitia menyiapkan 12 buah kapal sungai dengan melibatkan putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan. Setelah melalui 1 jam perjalanan mengitari Sungai Martapura, para rombongan pun disambut antusias para pedagang Pasar Terapung yang memanjang dan mengelilingi perahu rombongan peserta. Berikut mari kita ikuti keseruan City Tour rombongan peserta Rakornas KI ke-15 tahun 2024 di Kalimantan Selatan. Tapi basulan baju sasirangan, rambut mahiran, si ikal mayang, siapa lajuan, ampun larang. Saat ditemui usai kegiatan, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandiyuda menjelaskan, tujuan diadakannya City Tour ke Pasar Terapung Lok Baintan ini guna memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan kepada para peserta yang datang dari luar daerah. Salah satu wisata tradisional Kalsel. Jadi kita senang bisa melihat bagaimana pasar dalam layanan sungai ya. Tapi nanti perlu juga tuh ada ide-ide tentang inovasi lain bagaimana mengoptimalkan sungai sebagai salah satu sumber ekonomi pariwisata. Jadi kalau untuk yang sekarang sudah sangat menarik ya, banyak yang berkunjung. Tapi sepertinya kalau kita mengandalkan hanya kepada kunjungan wisatawan untuk membeli dan melakukan transaksi jual beli kepada warga yang berjualan di perahu, di klotok, nanti suatu masa atau ada masa-masa tertentu dia mengalami krisis. Jadi kita harus bantu juga bagaimana ada sistem atau variasi lain ya. Arya berharap kedepannya Kalsel bisa lebih memunculkan inovasi dan variasi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekitar sungai agar dapat tetap tumbuh dan sejahtera tanpa bergantung kepada para wisatawan. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Rapat Rakornas! Rapat Rakornas! Usai menikmati keindahan Pasar Terapung Lok Baintan, Martapura pada Rabu 12 Juni, rombongan peserta Rakornas Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 melanjutkan perjalanan dengan menghadiri Festival Kalsel terbuka di Siring 0 km Banjarmasin. Di tempat ini, rombongan peserta Rakornas melanjutkan keseruannya untuk diperlihatkan sekaligus memainkan permainan tradisional balogo dan bakiak. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim menjelaskan, di tengah era yang serba digitalisasi, perlu kembali mengangkat permainan tradisional seperti ini yang jarang sekali disentuh para milenial. Dalam konteks mengakrabkan, juga memperkenalkan mainan-mainan tradisional yang ada di Kalimantan Selatan, seperti balogo, seperti bakiak, itu kan pemain tradisional. Kalau dalam digitalisasi memang banyak milenial itu permainannya permainan jari. Nah ini adalah olahraga yang kadang tidak tersentuh lagi oleh kaum milenial, ini kita angkat lagi. Festival Kalsel terbuka tersebut juga dimeriahkan dengan stand UMKM dan hiburan. Ridho melaporkan untuk Banjar TV.
Pemirsa, penggunaan busana pengantin Banjar, Bagajah, Gamuling, Baular Lulut kini sudah jarang dilihat pada acara perkawinan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi hingga salah kaprah yang menilai busana ini kurang sopan. Padahal setelah dibakukan, busana pengantin ini telah tertutup atau menyesuaikan dengan norma-norma agama Islam. Untuk atasan, bagajah, gamuling, baular lulut, bagi wanita mengenakan udat atau kemben, kida-kida atau penutup dada yang dipasang mulai leher hingga di atas udat, dan penutup belakang berupa kain tipis yang dipasang di bagian belakang dari leher ke bawah di atas udat. Bagian bawah dikenakan kayu apu atau lilitan kain yang dipasang di bagian pinggang antara udat dan sarung air guci dengan motif naga pada bagian lipatan depan. Riasan sendiri menggunakan riasan dasar wajah berwarna kekuningan, eyeshadow berwarna hijau tua dan kuning dengan alis berbentuk motif gagunungan seperti kilaran taji. Bagian samping wajah yakni atau di atas ujung alis dirias dengan lalintang atau titik bundar dengan bentuk daun sirih basampuk urat atau bertemu urat, dan di bagian depan wajah yakni antara kedua alis mata dirias dengan catik atau titik persegi yang biasa disebut gegatas. Pada tata rias sanggul, pengantin wanita mengenakan mahkota dengan bagian depan, yakni di sisi kiri dan kanan, dihias bogam beronce sebanyak 5 untai yang terbuat dari bunga melati wungkul, bukan melati bekar. Dan pada bagian belakang berbentuk ekor dari 2 ular lulut yang dipertemukan oleh hiasan Garuda Mungkur Paksi Melayang dengan juntayan anyaman janur berbentuk halilipan atau lipan panjang sebatas pinggang. Pada sanggul atas, bagian belakang dan samping dihias dengan 7 tancapan bunga, kembang goyang, barapun atau serumpun. Sedangkan sanggulnya sendiri dibentuk dengan sanggul tinggi atau tegak dengan bagian belakang dibiarkan jatuh terurai searah dengan janur halilipan. Sedangkan untuk atasan pria biasanya mengenakan baju koko atau kemeja lengan pendek tanpa kerah dengan bagian bawahnya mengenakan celana panjang yang dihiasi motif pucuk rabung, sementara di bagian luar celana ditumpuk dengan kain selutut, dilengkapi ikat pinggang, material emas dan permata. Sedangkan untuk aksesoris, kedua pengantin mengenakan gelang tangan dan kaki bermotif akar tatau atau buku manisan, kilat bahu berbentuk Garuda Mungkur Paksi Melayang yang dipasang di bagian lengan, dan cincin seragam. Pengantin wanita biasanya mengenakan aksesoris tambahan berupa samban pedaka atau hiasan dada seperti kalung yang berisi bulan seiris hingga pending emas atau ikat pinggang dari logam berwarna keemasan pada bagian tengah dengan motif bula kelapa. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pada awalnya busana adat pengantin Bagajah, Gamuling, Baular Lulut dipergunakan bagi para raja atau golongan bangsawan dan menjadi jenis busana pengantin yang tertua pada periode transisi dari pengaruh Hindu ke masa masuknya pengaruh Islam.
pada periode transisi dari pengaruh Hindu ke masa masuknya pengaruh Islam di Kerajaan Banjar, yakni menjelang abad ke-15. Dikarenakan mendapat pengaruh Hindu sebelumnya, nuansa busana pengantin ini terlihat pada bagian atau dadanya yang terbuka bagi pengantin wanita, sedangkan untuk pengantin pria tidak menggunakan baju di bagian atas. Dengan masuknya pengaruh Islam di Kerajaan Banjar, busana pengantin ini mendapat perubahan atau penyesuaian dengan norma-norma agama Islam, namun tidak menghapuskan nilai-nilai dasar atau esensial dari Bagajah Gamuling Baular Lulut. Untuk itu, kedepannya sosialisasi ini bakal terus dilanjutkan agar penggunaan busana pengantin ini bisa lestari. Cuman yang bisa dirubah bahan, kalau motif tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh itu ornamen, tidak boleh. Itu harus lestari. Nah, kalau untuk make up itu kita menurut global. Pakem juga. Pakem warnanya agak kekuning-kuningan, cuman mungkin merek dan sebagainya kita tidak bisa membatasi lah. Cuma yang jelas harus kekuning-kuningan, lipstiknya harus merah sirih, kurang enak gitu ya. Suka dicampur-campur. Nah, itu yang tadi membicarakan. Nah, Amar Galung dengan Gajah Gemuling, nanti ini copot, taruh ke sini, ini taruh ke sini, itu tidak boleh sama sekali. Makanya harus yang sudah dibakukan harus dipakai yang sudah dibakukan seperti itu. Kalau inovasi kan beda ya. Nah, merubah dengan inovasi beda. Nah, itulah yang kami harapkan. Meskipun motif, ornamen hingga riasan tidak boleh digantikan dengan hal yang lain, namun untuk penggunaan bahan pakaian sendiri bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Menutup kebersamaan kita di Lintas Bonus Pekan, pemirsa, kunjungan antar keluarga dan sahabat dari Indonesia ke Malaysia kini sudah semakin sering dilakukan. Tak hanya karena transportasi antar negara yang semakin mudah, tapi juga karena adanya hubungan yang semakin erat di antara sesama etnik asal Banjar di kedua negara Indonesia-Malaysia. Menjaga jalinan silaturahmi antar keluarga ataupun sesama umat, apalagi dengan para sanak saudara yang telah hijrah ke negeri tetangga Malaysia, sangatlah diperlukan. Seperti dilakukan Ustadz Haji Khairani Idris yang juga dikenal sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan, belum lama tadi berkunjung menengok keluarga di Bagan Serai, negeri Perak, Malaysia, yang bertemu dengan berbagai kalangan. Di antaranya sempat berkunjung dan bersilaturahmi dengan Bupati Krian atau setempat disebut pegawai daerah, yakni dengan Haji Muhammad Sabli bin Bakri di tempat kerjanya di Parit Buntar, Perak, Malaysia. Selain itu juga berkesempatan bertemu dengan salah seorang kerabat yang bergerak di bidang haji dan umrah di Perak, Malaysia, yakni Haji Zaini bin Rasli bersama istri. Dari Malaysia, Haji Jamaluddin untuk Banjar TV. Tuntas sudah Lintas Bonus Pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.